Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa UT yang saya banggakan. Pada sesi kita kali ini, Anda bisa mengecek di modul ketiga Anda akan mendalami topik tentang sejarah dan perkembangan pariwisata. Tentu rekan-rekan, sedikit banyak kita memiliki gambaran ya mengenai pariwisata dari modul pertama sampai modul kedua seperti apa perjalanannya. Nah, sekarang kita diajak untuk melihat sejarah perkembangan pariwisata di dunia gitu ya dan di Indonesia. Nah, tentu dari masa ke masa banyak perubahan, teman-teman. Kemudian pariwisata juga kita lihat sejak zaman Romawi kuno, zaman purbakala, manusia purba pun kalau kita lihat selalu berpindah-pindah ya dari sebuah tempat ke tempat lainnya atau nomaden gitu ya, mencari tempat perlindungan, mencari tempat transit yang lebih nyaman dan aman. Nah, tentu perjalanan ini berkembang ya dari masa ke masa. Kita kenal sekarang istilah pelancong gitu ya, tidak hanya melalui jalur-jalur penjelajah gitu ya, tapi di situ mereka juga memberikan sesuatu ya di setiap persinggahan, melakukan sebuah kegiatan. Kalau dulu mungkin ada bentuk seperti tugu gitu ya, atau simbol-simbol artefak lainnya yang menjadi daya tarik wisata sejarah. Kalau Anda pernah mendengar seperti para penjelajah gitu ya, Magellan, Christopher Columbus, dan seterusnya gitu ya, sudah banyak sekali perjalanan-perjalanan yang kita lihat dari masa ke masa. Nah, tentu kegiatan pariwisata yang kita kenal sekarang ini itu telah ada lama sejak kalau kita lihat dari zaman pra kemerdekaan, zaman kolonialisme Belanda, itu juga sudah apa kita bisa lihat dari catatan sejarah, gitu ya. Bagaimana mereka melakukan perjalanan dari pulau ke pulau. Nah, pada masa itu tentu wisata ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang kita sebut memiliki uh, keunggulan tertentu gitu ya kalau kita lihat dari segi ekonomi gitu ya. Nah, pada sesi kali ini nanti teman-teman Anda bisa lihat lebih dalam gitu ya, seperti apa sejarah dan perkembangan pariwisatanya. Nah, apa harapannya dari modul ini? Teman-teman diharapkan gitu ya bisa menjelaskan nanti tentang asal-usul pariwisata gitu ya pertama. Kemudian yang kedua, ada memiliki gambaran nanti seperti apa jalur sutra gitu ya. Yang ketiga, apa sih peranan revolusi industri gitu ya. Dari revolusi industri 1.0, 2.0 sampai dengan 4.0. Kemudian Anda juga diajak untuk melihat sejarah pariwisata masa Hindu gitu ya pada zaman keemasan Buddha sampai kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian jalur-jalur rempah seperti apa yang ada gitu ya di catatan sejarah kita. Lalu Anda juga diajak lebih jauh untuk melihat sejarah pariwisata masa penjajahan, pariwisata setelah Indonesia merdeka, organisasi-organisasi pariwisata seperti apa, kemudian kebijakan kepariwisataan Indonesia seperti apa, gitu ya. Nah, teman-teman nanti Anda bisa lihat asal-usul pariwisata ini, kalau kita lihat catatan pentingnya apa, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat nanti dari masa ke masa, dari zaman Paleolitikum gitu ya, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Nah, itu seperti uh, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh manusia purba gitu ya. Nah, kalau Anda lihat lebih jauh terkait jalur sutra misalkan. Jalur sutra itu kalau Anda lihat di catatan sejarah gitu ya, tahun 1889 gitu ya, istilah timur gitu ya, antara timur antara barat itu sudah ada catatannya gitu ya. Kalau dulu dikenal mungkin dengan istilah jalur sutra gitu ya. Itu sudah mungkin 2000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, Anda bisa lihat jalur sutra itu adalah sebuah rute perdagangan gitu ya, yang terbentang luas sepanjang ribuan kilometer dari barat ke timur di benua Asia. Nah, jalur inilah teman-teman yang menghubungkan peradaban barat dan timur gitu ya, sebagai sarana pengenalan kebudayaan terpenting pada saat itu. Nah, ini terkait jalur sutra. Mungkin nanti Anda bisa dalami lebih lanjut di modul Anda. Kemudian revolusi industri juga gitu ya. Bagaimana perkembangan transportasi itu juga Anda lihat dari kereta dulu sampai kereta zaman sekarang seperti apa perubahannya gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang sejarah pariwisata di masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, nah, itu Anda juga bisa lihat seperti apa rentang waktunya gitu ya. Dari abad ke abad, dari abad keempat dan seterusnya. Kemudian candi-candi itu bukan merupakan artefak budaya
yang kita kenal gitu ya. Selain itu ada juga patung-patung, arca-arca, seni ukir, ya. Kemudian produk-produk yang terbuat dari logam, kemudian karya-karya sastra, gitu ya. Kemudian karya-karya lainnya seperti seni lukis, tari-tarian, gamelan, wayang, gitu ya. Nah, ini salah satu bentuknya. Oke, itu terkait topik kita yang selanjutnya. Lalu Anda bisa lihat juga nanti ada hal yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, terkait jalur rempah-rempah, itu juga penting. Silakan Anda dalami sejarah pariwisata di masa penjajahan itu seperti apa, di zaman Belanda, Jepang, gitu ya. Kemudian setelah Indonesia merdeka sampai saat ini, kalau Anda lihat sedemikian cepatnya pariwisata itu berkembang di Indonesia, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari segi kebijakan pengembangan pariwisata, Anda bisa melihat ada organisasi-organisasi pariwisata yang aktif gitu ya di dalam ekosistem pariwisata kita di dunia. Ada UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, ada World Travel and Tourism Council, WTTC, gitu ya, Anda bisa lihat nanti. Kemudian ada juga ICAO, International Civil Aviation Organization, ada IATA, International Air Transport Association, ada PATA, Pacific Asia Travel Association, ada GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, kemudian ada Ikatan Promosi Pariwisata Indonesia, ada juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, ada ASITA, Association of Indonesian Tour and Travel Agencies, ada Himpunan Pramu Wisata Indonesia, banyak sekali ya. Anda bisa baca nanti lebih lengkapnya di modul Anda ya. Nah, semoga nanti Anda juga bisa memiliki pemahaman yang lebih lengkap dengan adanya kebijakan pariwisata Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu mengatur tentang apa. Nah, itu yang nanti Anda akan coba baca, Anda coba dalami ya. Karena di dalamnya salah satunya ada isi dengan tentang usaha pariwisata ya dan beragam kebijakannya. Nah, nanti teman-teman silakan baca sedikit demi sedikit supaya memiliki gambaran yang lebih utuh ya. Semoga pengantar ini bisa memandu Anda nanti di dalam memahami topik kali ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.